Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Hinaya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi bimbingan dan konseling untuk mengurangi kecemasan peserta didik saat menjelang ujian. Nah, yang pertama itu pengertian kecemasan. Kecemasan menurut Prasetyono adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur yang terjadi manakala seseorang sedang mengalami tekanan-tekanan dan ketegangan seperti perasaan, frustasi, dan pertentangan batin. Nah, di sini kecemasan bisa mengakibatkan peserta didik tidak konsentrasi saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua itu strategi bimbingan dan konseling yang sesuai dalam mengurangi kecemasan peserta didik. Nah, bagian A itu adalah ujian, di mana ujian ini adalah salah satu tantangan penting dalam proses pendidikan yang seringkali memicu kecemasan peserta didik. Nah, bagian B ini menurut Iral It'ai untuk mengatasi kecemasan saat menghadapi ujian, salah satunya adalah melakukan konseling kelompok. Nah, adapun kognitif ini berfungsi untuk membantu siswa mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif sehingga mereka bisa mengelola kecemasan mereka secara efektif. Yang ketiga itu peran guru BK dalam mendampingi peserta didik yang mengalami kecemasan menjelang ujian. Nah, yang pertama itu membantu mengelola emosional, yang kedua itu memberikan dukungan personal, dan yang ketiga itu mengajarkan keterampilan sosial. Adapun penyebab terjadinya kecemasan peserta didik itu salah satunya adalah kurangnya percaya diri terhadap kemampuan mereka dalam memahami dan menguasai materi ujian. Nah, yang keempat itu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecemasan pada peserta didik. Nah, yang pertama itu kurangnya kepercayaan diri, yang kedua itu tekanan akademik, yang ketiga itu fokus pada kemungkinan buruk, yang keempat itu kurangnya dukungan sosial, yang kelima itu perubahan sistem, dan yang keenam itu lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Nah, yang terakhir itu upaya mengatasi kecemasan peserta didik. Yang pertama itu bimbingan klasik dan konseling individu. Yang kedua itu penggunaan media dalam bimbingan. Yang ketiga itu pemberian evaluasi dan kuis. Yang keempat itu peningkatan kesiapan mental. Yang kelima itu pembinaan kebiasaan belajar sehat. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.